Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar bahwa peran ibu dalam pengasuhan anak sangat penting. Lalu bagaimana dengan ayah? Apakah peran ayah juga penting, terutama dalam mendukung pembentukan keseimbangan emosi pada anak? Mari kita bahas bersama dalam episode Love Your Child kali ini. Hoppers, Hari Ayah dirayakan di berbagai negara untuk menghormati peran ayah dalam keluarga. Di Indonesia, Hari Ayah diperingati pada tanggal 12 November. Hari Ayah bukan tentang memberikan hadiah atau ucapan, tetapi juga tentang menghargai semua pengorbanan dan cinta yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Karena dukungan ayah sangat penting dalam membentuk keseimbangan emosi anak. Peran ayah tidak hanya sebatas penyedia, tetapi juga sebagai sosok yang mendukung perkembangan emosional dan psikologis anak. Apa ya pendapat para ayah dalam mendukung pertumbuhan emosi anaknya? Setuju atau tidak setuju? Dukungan emosional dari ayah sangat penting bagi kesehatan mental anak. Saya sangat setuju. Setuju. Saya setuju. 100% setuju ya. Setuju atau tidak setuju? Ayah yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak dapat membantu mereka mengelola emosi dengan lebih baik. Ya, saya setuju. 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 Dalam situasi stres atau sulit, bagaimana Anda berkomunikasi dengan anak-anak tentang perasaan mereka? Bagaimana menangannya adalah kita harus mendekati mereka terlebih dahulu, memenangkan kepercayaan mereka, lalu sering untuk bergaul dengan mereka sehingga mereka merasa nyaman untuk terbuka dengan kita. Yang saya lakukan adalah saya harus tenang dulu. Saya harus tenang. Setelah saya tenang baru saya akan ngobrol dengan mereka. Saya masih bisa mengontrol diri saya ketika saya lagi dalam keadaan capek atau lagi dalam keadaan stres, tetapi anak-anak itu datang dengan masalah-masalah mereka, tetapi saya berusaha untuk tidak harus terpancing dengan emosi. Saya lebih pilih untuk diam dan mendengarkan kalau mereka lagi bercerita sesuatu, lagi kasih lihat sesuatu, saya dengar dan lihat aja. Apa tips yang bisa Anda berikan untuk ayah lain agar lebih terlibat secara emosional dengan anak mereka? Satu tips untuk ayah-ayah di luar sana ya, supaya kalian lebih dekat secara emosional dengan anak-anak kalian. Berikanlah mereka pelukan setiap pagi. Oke, untuk tipsnya sederhana. Sebenarnya satu, kita harus tegas. Jika memang tidak boleh. Jangan merasa kasihan, jangan merasa ya udahlah kasih kesempatan. Kita harus tegas, tapi di saat bersamaan juga kita harus menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Segala sesuatu ada konsekuensi, tetapi bukan berarti saya ditinggalkan sendirian. Sering mengajak mereka, misalnya keluar. Kalau saya sukanya bercamping, saya sering ajak anak-anak saya untuk camping. Terus mereka bisa bermain di alam. Kemudian disitulah kita saling bercerita. Kita harus memiliki kesabaran, kita harus memiliki pemikiran yang netral. Jadi ketika melihat anak-anak itu punya masalah, jangan kita langsung emosi, jangan kita langsung mengambil kesimpulan yang tidak tepat, sehingga kita yang membawa masalah baru buat mereka. Berdasarkan penelitian, anak yang memiliki ikatan yang kuat dengan ayah mereka cenderung memiliki keterampilan sosial yang lebih baik dan dapat mengatasi stres dengan lebih efektif. Dukungan emosional dari ayah berkontribusi signifikan pada kesejahteraan mental dan emosional anak. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan seperti biasa,
Pada program ini kita membahas topik-topik menarik seputar parenting yang dapat membantu para orang tua di rumah mendapatkan insight-insight dari pakarnya untuk mendidik anak-anak. Dan untuk judul kita pada saat ini yaitu bagaimana kita akan membahas bagaimana pentingnya dukungan ayah dalam membentuk keseimbangan emosi pada anak. Yang akan kita dengarkan pembahasannya tentunya dari narasumber kita yang sudah hadir saat ini, Ibu Silvani Dianita Sitorus MPSI selaku psikolog. Halo Ibu Silvani, ketemu lagi kita ya. Bagaimana Ibu hari ini kabarnya? Puji Tuhan baik. Ya. Dan kita tahu ya Bu ya, setiap dari anak-anak itu peran ayah sangat penting dalam perkembangan emosional anak ya Bu ya. Jadi kita akan bahas nih hari ini. Seberapa penting sih Bu peran ayah itu dalam mendukung keseimbangan emosi pada anak? Ya, baik, terima kasih. Kehadiran orang tua tentunya tidak hanya dominasi oleh ibu saja ya. Apalagi di Indonesia itu ada penelitian yang mengatakan bahwa kehadiran ayah di Indonesia itu cukup memprihatinkan gitu ya. Padahal memang betul sekali ayah itu berperannya cukup besar ya. Dari sisi kognitif, psikologis, perilaku itu sangat berkaitan sama sekali gitu ya. Sehingga ayah itu memang harus hadir secara penuh dan utuh kepada anak-anaknya. Iya, karena seringkali kita memang melihat ya, mendengar tanggung jawab pengasuhan anak itu lebih sering dibebankan kepada ibu. Ayah itu seperti ya udahlah kalau ibunya sudah asuh, udah urus, sudah aman lah ya gitu ya Bu. Jadi sebenarnya dari kita lihat ini ya, dari persepsi yang sudah sering terjadi, bagaimana sih ayah ini dapat memberikan dukungan emosional yang tepat untuk anaknya? Iya, kehadiran ayah itu akan membentuk karakter anak seperti kemandirian. Kemudian kemampuan dia bersosialisasi, juga bisa memberikan kemampuan bagi anak, terutama anak laki-laki ini untuk bisa mengambil tugas dan tanggung jawab serta pengambilan keputusan. Sehingga ayah bisa berperan sebagai support system yang cukup kuat gitu ya. Karena seringkali yang terjadi adalah ibu lebih kepada mengurusi semua domestik. Sedangkan ayah lebih kepada substansi material. Nah ini kan sebenarnya pembagian tugas yang perlu dievaluasi lebih lanjut ya, karena ayah itu juga harus hadir secara konsisten. Selain hadir juga harus ada bondingnya. Jangan sampai cuma saya datang, saya ada kok di rumah ini, tapi semuanya bekerja sendiri-sendiri atau mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi kehadiran itu tidak hanya sekedar fisik, tapi ada nggak ikatan emosionalnya. Iya ya, jadi ada nggak Bu ya contoh-contoh gitu, bagaimana kehadiran ayah ini bisa berdampak pada stabilitas emosi anak ya? Iya. Kalau tadi kan tidak hanya hadir secara fisik gitu ya Bu ya, bagaimana ya Bu? Misalnya ayah itu hadir untuk berperan bermain bersama anak gitu ya. Kalau anak perempuan, kehadiran ayah itu bisa sebagai cinta pertamanya ya. Sehingga dia bisa melihat role model kasih sayang, ketegasan untuk anak perempuan, kemudian untuk anak laki-laki bisa juga dia untuk menumbuhkan keberanian, kemudian bisa bermain secara langsung gitu ya, melibatkan anak aktivitasnya yang menyenangkan. Jadi ya keterlibatan dari si ayah itu ada responnya, ada reaksinya, ada aktivitasnya. Yang tentunya aktivitasnya harus berkualitas di antara ayah dengan anak gitu ya. Iya, saya lihat ya sebagai contoh anak saya ya Bu ya. Dia setiap kali kan papanya sering keluar kota, tapi kalau papanya pulang dia selalu mencari papa ini. Papa ayo main, anak laki-laki ya. Papa ayo main, kita sini ke kamarku main. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tiba-tiba papanya lagi sibuk, tunggu ya, nggak bisa nih lagi ada kerjaan. Anak itu kayak kecewa banget gitu Bu ya, kecewa banget dia. Kalau sama anak yang perempuan, anaknya memang senang peluk-peluk. Jadi memang seperti yang Ibu Silvani jelaskan tadi ya, bahwa peran ayah ini dalam emosi anak tuh sangat penting. Ya, seperti yang anak laki-laki tadi, bisa tiba-tiba dia marah kalau tidak dilayani ya Bu ya. Dan pembahasan kita ini sangat menarik ya Bu ya. Tapi kita nanti bahas lagi setelah yang mau lewat satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Terima kasih masih tetap bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas bagaimana dukungan ayah dapat membentuk keseimbangan emosi pada anak. Bu, tadi kita sudah bahas ya, jadi memang peran ayah ini juga sangat penting. Jadi ayah-ayah di rumah sana tidak boleh abaikan ya Bu ya, peran dia dalam membentuk keseimbangan emosi anak nih. Nah, salah satu juga yang saya ketahui bahwa adalah dalam mendukung perkembangan emosional pada anak adalah dengan melalui komunikasi yang efektif ya. Jadi bagaimana Bu peran ayah ini bisa membangun komunikasi yang efektif dan baik untuk mendukung kestabilan emosi anaknya? Iya, artinya fungsi komunikasi itu kan bukan hanya sekedar berbicara, tapi ada maknanya nggak yang disampaikan. Nah, anak-anak itu sangat butuh kehadiran seorang ayah itu untuk bisa membuat kemampuan mereka berbicara secara asertif. Asertif itu bisa menegaskan dirinya terhadap sesuatu yang dia sukai atau tidak. Nah, ayah itu harus berperan seperti itu. Memberikan juga ketenangan. Biasanya ayah itu hadir bisa memberikan beberapa alternatif solusi. Jadi memampukan si anak bisa memberikan kemampuan alternatif, kemampuan berpikir bahwa dalam penyelesaian masalah yang mereka sedang hadapi itu akan diberikan contoh solusi kasus-kasus tertentu. Jadi ayah akan memberikan banyak lagi pengayaan sebuah pengalaman yang dia rasakan. Bisa saja mungkin memberikan sebuah contoh kehidupan, mungkin saja ayah itu mengajak anaknya ke suatu tempat di mana mereka akan harus diajarkan internalisasi nilai apa yang mereka lihat di sekitar lingkungan itu. Nah, itu kebutuhan seorang ayah perlu hadir di lingkungan keluarga. Jadi sangat penting ya Bu, seperti yang tadi Ibu bilang di pertama, anak memiliki sikap asertif itu agak susah itu untuk zaman sekarang ya Bu, antara mau menolak itu untuk mengatakan tidak ya. Iya. Itu tidak mudah itu maksudnya untuk kita sekarang kalau kita tidak diajarkan dari kecil ya. Jadi itu juga. Dan salah satu yang kedua saya tangkap tadi adalah sebagai untuk membuat keputusan ya Bu ya. Jadi peran ayah ini sudah cukup penting ini untuk di kehidupan masa depannya. Kira-kira ada nggak sih Bu teknik khusus yang harus diterapkan ayah supaya dapat membangun komunikasinya itu lebih mantap lagi gitu sama anaknya? Iya. Pertama sih harus bangun dulu ya bondingnya ya, kelekatan emosionalnya itu dengan lemah lembut ya. Biasanya kalau kondisi ini bisa diterapkan di anak perempuan gitu ya. Jadi ayah akan bertanya kepada anaknya ketika mungkin anaknya sedang tantrum, mungkin ayahnya mungkin akan bisa memeluk, kemudian bertanya secara lemah lembut. Kalau anak laki-laki mungkin akan berbeda juga perlakuannya. Bisa saja tentunya harus dimulai dengan kata pertanyaan. Pertanyaannya yang mengajak diskusi gitu ya. Tidak memberikan sebuah pernyataan yang menyebabkan anak seperti terintimidasi. Nah, ayah bisa hadir di situ. Ayah juga bisa hadir memperkenalkan sebuah aktivitas fisik yang bisa digunakan oleh anak-anaknya nanti untuk melatih kemampuan mereka menghadapi sebuah dunia yang luas ini ya. Aktivitas fisik tuh yang seperti apa gitu Bu? Olahraga bersama, misalnya kalau anak laki-laki mungkin bermain bola, main tenis. Anak perempuan juga bisa diajak olahraga ya, sehingga bisa menyalurkan atau membangun hobi-hobi mereka. Misalnya kalau ada anak yang suka terlihat bakatnya ada musik, mungkin bisa disalurkan. Mungkin ayahnya tidak berbakat musik, tapi mungkin ayahnya menemani, mendukung secara emosional. Jadi fungsinya tidak hanya memberikan dukungan secara material, tapi sangat luas sekali. Dan fungsi ini harus dimiliki oleh seorang ayah. Dan jadi ayah ini benar-benar role model ya Bu ya, untuk anak-anaknya, entah laki-laki maupun anak perempuan, ayah ini role model. Tapi kadang-kadang sebagai manusia biasa, ayah pun bisa marah gitu ya Bu ya, bisa meluapkan emosinya. Ini gimana nih ya Bu, kalau misalnya sebagai ayah, apakah boleh marah secara berlebihan atau meluapkan emosinya di rumah? Bagaimana pengaruh dari ayah mengelola emosinya sendiri terhadap perkembangan anak ini? Ya, makanya di sini perlu juga kesadaran seorang ayah untuk bisa tahu nih, ketika dia mengalami sebuah kondisi emosi tertentu karena mungkin banyak tekanan ya, tekanan pekerjaan, lingkungan dan sebagainya, emosi yang dialami manusia itu kan sangat wajar sekali ya, termasuk mungkin emosi seorang ayah yang sedang marah. Nah, ayah memang ini harus menjadikan sebuah tantangan
keterampilan dia harus mengelola emosi harus menjadi sebuah tantangan. Bagaimana kondisi marah tersebut bukan menjadi perilaku yang marah-marah. Ya, boleh saja ayah itu marah, tetapi harus tegas, memberikan alasan yang tepat seperti apa, supaya anak juga tidak merasa bahwa ayahnya ini seperti menjauhkan diri kepada kondisi anak. Nah, peran ayah disitulah menjadi sebuah tantangan untuk bisa dia tahu nih kondisi dia sedang apa sih, lagi nggak baik-baik aja. Mungkin ayah harus bisa mengambil sikap dulu, setback dulu ya, atau bisa berkomunikasi dengan ibu gitu ya, bisa mengambil berbagi peran di saat seperti itu. Jadi penting sekali mengenali kondisi emosi diri seorang ayah supaya tidak menyalurkan emosi yang tidak perlu itu kepada anak. Gitu, karena anak kan jadi akan seperti spons ya, menyerap emosi yang sebenarnya dia nggak tahu benar atau salah. Nah, ayah perlu memahami itu juga konteksnya ya. Emang sangat challenging ya. Sangat challenging juga ya bagi seorang ayah ya, karena anak-anak akan selalu melihat ayahnya nih. Ayah ini akan seperti apa dia berjalan, seperti apa dia berlaku, seperti anak saya ya Bu ya. Anak saya ini pokoknya dia lihat papanya senang naik motor dia ikut, atau papanya senang dengar-dengar musik dia ikut. Jadi saya selalu lihat dia itu kayak seperti membanggakan papanya. Jadi seperti role model dia selalu dia. Dan juga yang kita mau bahas lagi nih Bu, kadang-kadang sebagai ayah nih ya kan, karena mereka adalah bertanggung jawab untuk mencari rezeki, untuk bekerja. Jadi tidak mudah juga bagi seorang ayah untuk ada selalu di sekitaran anak-anaknya, sekitaran rumahnya. Dan itu kan merupakan satu tantangan buat ayah ya Bu ya. Kira-kira selain itu tantangan apa saja sih Bu yang dihadapi ayah selain dia jarang di rumah dalam dia menjalankan perannya untuk mendukung keseimbangan emosi anak ini? Iya, memang tantangannya lebih besar itu kalau ayahnya pekerja keras, berarti tekanan pekerjaan ya yang harus bisa dikelola oleh seorang ayah. Belum lagi mungkin juga rutinitas yang dilihat oleh seorang anak. Anak itu kan sifatnya kalau masih anak-anak meniru gitu ya. Iya, meniru. Dia akan tahu nih jadwal-jadwal khusus seorang ayah seperti apa. Nah, bisa diambil kesempatan di situ ketika si ayah tahu bahwa anaknya itu sangat mengidolakannya. Perannya ayah harus bisa, ya perlu menyimbangkan, bagilah waktunya untuk anaknya seperti apa. Sesibuk-sibuknya seseorang kan tinggal melihat bagaimana dia memprioritaskan waktunya ya. Iya. Kalau kita bilang kita sibuk tapi kita nggak punya prioritas, itu juga artinya kita nggak menempatkan keluarga atau hal-hal yang dia inginkan sebagai hal yang prioritas. Jadi termasuk juga anak juga harus menjadi bagian keseharian seorang ayah. Di tengah mungkin tantangannya segitu banyaknya, ada tekanan finansial mungkin, beban pekerjaan, beban emosional, mungkin juga terkait dengan masalah-masalah dalam keluarga, itu sangat banyak sekali membebani seorang ayah. Nah, ayah mungkin bisa sharing juga kali ya perasaannya. Kepada anaknya juga boleh loh sharing perasaannya. Boleh. Iya, supaya mungkin anaknya juga tahu bahwa kondisi ayah seperti apa, tapi cara penyampaiannya yang perlu dilihat ya sesuai dengan umur anak atau karakter anaknya, gimana nih cara dia menerima respon dari seorang ayahnya gitu. Iya, jadi kan seperti itu, ayah ini sering nggak di rumah, pergi-pergi, kadang memang pergi bisa 1 bulan nggak ada di rumah ya Bu. Jadi itu juga satu kesulitan buat ayah antara menyeimbangkan pekerjaan, antara waktu di kerja maupun dengan anaknya ya. Kira-kira ada nggak Bu tips-tips yang bisa dibagikan untuk para ayah di rumah nih untuk mengatasi kesulitan itu? Iya, kalau ayah yang mempunyai pekerjaan yang cukup sangat berat sekali ya, atau tadi yang disebutkan ayahnya jarang ada secara punya fisik ya, pekerjaan yang berjarak jauh nih, sepertinya long distance relationship dengan anaknya gitu. Sama halnya bahwa komunikasi itu harus juga dijaga ya. Kita kan punya fungsi teknologi, jadi sempatkanlah untuk bisa berbicara dengan anak melalui video call misalnya ya, dan sempatkan juga untuk bisa tidak hanya memberikan pertanyaan yang rutin. Misalnya, gimana sih kabar kamu? Udah kerjaan PR belum? Udah makan belum? Itu kan seperti pertanyaan yang membosankan. Kok nanyanya itu mulu ya gitu ya.
mungkin pertanyaannya harus juga dikreativitaskan, atau misalnya mungkin ayah lihat di sini ada aktivitas ini nih, kamu mau coba nggak? Kayaknya menarik deh. Menurut kamu gimana gitu ya? Jadi ditanya apa yang jadi pendapat ayahnya, pendapat anaknya mau seperti apa. Bukan hanya keinginan ayahnya aja ya. Jadi diskusinya perlu ada dua arah gitu. Diusahakan seperti itu, atau juga bisa juga mungkin buatkan jadwal sesibuk-sibuknya Anda, apakah tidak punya waktu sama sekali nih, bener nih tidak punya waktu sama sekali, atau kalau misalnya dihadapkan dengan pilihan, coba pertimbangkan kalau misalnya keluarga sebagai prioritas, kasih saja waktu space untuk bisa berinteraksi dengan keluarga gitu. Iya, ini jadi kita benar-benar pembahasan kita hari ini melihat tidak mudah juga ya menjadi ayah ya. Tidak mudah juga seorang ayah ini menjalankan perannya. Masih banyak ini yang kita harus lebih dalami ya Bu ya. Tapi memang waktu kita tidak banyak. Tapi nanti kita mau bahas lagi Bu ya, selanjutnya itu bagaimana nih ayahnya mau menerapkan antara dia mendukung keseimbangan emosi anaknya, tapi dia juga harus menerapkan disiplin bagi anak. Kita mau bahas nanti setelah yang satu ini ya Bu ya. Pemirsa tetap bersama kami akan membahas, kami akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Love Your Child. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Dan kita sampai pada segmen yang terakhir, dan kita akan bahas lagi masih seputar dukungan ayah bagi keseimbangan emosi pada anak. Bu, tadi kita sudah bahas ya Bu, bahwa peran ayah itu, dukungan ayah itu sangat penting dalam keseimbangan emosi anak, melalui komunikasi atau melalui teladan juga, maupun melalui hal-hal yang dia lakukan ya Bu ya. Yang tadi tuh yang terakhir kita bahas di segmen selanjutnya, bagaimana juga ayah ini dapat menerapkan disiplin tapi sekaligus dia masih tetap menunjukkan empati, menunjukkan kasih sayang ke anak-anaknya. Karena kan anak-anak ini kadang yang masih bertumbuh, mereka perlu diarahkan untuk disiplin. Bagaimana Ibu? Iya, penerapan aturan dalam keluarga itu bukan hanya dari seorang ayah saja yang harus ditegakkan. Jadi harus ada kesepakatan bersama, ayah dan ibu terlibat kedua-duanya. Nah, yang menjadi tantangan adalah penerapan sebuah aturan itu seringkali tidak seimbang. Bisa jadi ayahnya jadi good cop, ibunya jadi bad cop misalnya. Atau sebaliknya. Nah, ini harus dibicarakan dengan baik gitu ya. Penerapan aturan yang jelas, kemudian arahan yang jelas, tapi juga tidak terlalu mungkin mengekang gitu ya, memberikan keterampilan juga untuk anak bisa berdiskusi. Jadi membiasakan di rumah mungkin ada dialog kali ya. Jadi aturannya bukan berarti tidak ada sama sekali kompromi mungkin. Kan di dalam kehidupan masyarakat aja aturan aja bisa ini ya, bisa kita kompromikan misalnya. Nah, dalam aturan di rumah tangga boleh nggak? Boleh aja, tapi harus tegas. Jangan sampai juga ketika aturannya tidak tegas, anak jadi mudah melihat ini ada celah-celah sesuatu untuk melakukan deal-deal ininya ya. Ini kan buah-buah hasil politik nih kayaknya ya. Jadi anak akan mencari cara bagaimana menyenangkan dirinya sendiri juga. Nah, ini tantangan bagi seorang ayah untuk kemarin itu ingetin lagi. Kemarin kan kita udah sepakat ya bahwa kalau misalnya kamu mau main game itu hanya di waktu libur saja. Kalau nggak waktu libur ya silakan, atau tapi jamnya sampai jam berapa gitu. Atau misalnya nanti ayah akan matikan ya misalnya kalau sudah lewat wifi-nya misalnya. Kalau kamu masih tidak mau menuruti aturan yang kita sudah sepakati. Gitu. Jadi harus diingatkan, kita sudah punya aturan yang disepakati ya, misalnya ya. Diingatkan lagi, jadi ayahnya juga harus mengingat juga ya aturan yang dibuat ya, jangan sampai ayahnya
nggak inget gitu aturannya. Jadi memang sering begitu Bu, kadang-kadang ibunya bilang nggak boleh main game di hari sekolah, tapi tiba-tiba di tengah jalan, papanya kasih, jadi anaknya bisa bingung juga ya. Jadi Iya. memang peran ayah dan ibu juga kesepakatan di antara keluarga sangat penting. Nah, dan yang terakhir ini Bu, kira-kira apa tips dan pesan-pesan untuk ayah-ayah di luar sana yang dapat membantu mereka untuk terus belajar dan beradaptasi dalam peran mereka mendukung keseimbangan emosi pada anak? Silakan. Iya, baik. Ayah-ayah yang hadir saat ini perlu juga memahami kehadiran Anda itu sangat luar biasa pentingnya bagi keluarga. Konsistensilah hadir, walaupun di tengah kesibukan yang dilakukan, pasti akan ada waktu yang harus diprioritaskan. Buat jadwal yang baik, buat penegakan aturan yang tegas, dan juga jangan lupa ajak komunikasi dengan anak, beraktivitas bersama, dan teruslah untuk membangun keterikatan emosional itu sampai selama-lamanya ya. Walaupun mungkin kesibukan yang luar biasa, tapi ayah harus yakin bahwa hubungan itu bisa dibangun dengan baik. Gitu. Wah, terima kasih banyak Ibu Silvani untuk pembahasan kita yang sangat menarik hari ini ya. Terima kasih sekali lagi Ibu untuk waktunya Sama-sama. boleh hadir di sini bersama dengan kami, dan mudah-mudahan di lain waktu kita masih ada lagi kesempatan untuk membahas topik-topik lainnya Bu ya. Dan untuk para pemirsa di rumah mungkin yang menyaksikan adalah ibu-ibu, Anda boleh sampaikan ini kepada suami Anda, kepada para ayah supaya mereka juga dapat belajar bagaimana menjalankan peran mereka yang dapat mendukung keseimbangan emosi pada anak. Demikianlah acara episode kita pada saat ini. Kiranya boleh menjadi berkat, kiranya boleh menjadi masukan yang baik bagi para orang tua, terutama ayah yang ada di rumah. Saksikan program kami lainnya, episode kami lainnya yang juga akan membahas topik-topik parenting yang menarik pada lain kesempatan. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.